Cuman ya gitu, jadinya nanti bannya oleng-oleng gitu kayak gua. Ini komstir dan suspensi depan itu Halo semuanya, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky ya. Kali ini di depan gua udah ada Yadea E8S Pro yang udah gue pakai selama 1 tahun. Dengan kilometer udah nyampe nyentuh 10.083. Jadi gue mau sharing juga ke teman-teman semuanya. Ada yang mau ngambil Yadea E8S Pro atau juga yang udah pakai selama 3 bulan atau 6 bulan. Jadi gue mau sharing ke teman-teman semua suka dukanya tentang motor ini gitu ya. Ya udah kita langsung aja yuk kita ceritain keseluruhan motor ini. Oke, kita mulai dari atasnya dulu ya di posisi stang ya. Ini kalau gue spion udah ganti ya, udah ganti yang kalau nggak salah ini mereknya Satria, tapi gue belinya yang lagi KW-an yang murah gitu ya. Karena kenapa? Kalau yang asli itu sebenarnya kaca spionnya tuh bagus sebenarnya, cuman terlalu panjang, terlalu melebar ke kanan lah, ke samping kanan kiri. Jadi gue beli yang agak lebih kecilan karena apa? Buat manuver kalau dimasuk gang-gang itu lebih sempit, jadi nggak mentok kanan kiri gitu ya. Cuman memang spionnya bagus sih. Meter gue masih alhamdulillah masih oke ya. Tapi di beberapa kasus di teman gue ada yang udah digital speedometer itu udah hilang-hilangan. Jadi emang kalau gue sih alhamdulillah ya sampai setahunan ini gue masih bagus, masih baik gitu ya. Dan di bawahnya gue udah pakai pasang voltmeter, nanti gue jelasin di mana gue pasangnya. Nah, di bawahnya lagi, gue gantungan udah patah ya. Coba sini deketin dulu. Gue gantungin emang lebih dari 3 kilogram, terus ketarik gitulah karena berat. Jadinya patah. Memang ini kayaknya ganti aja sih. Jadi langsungin ke baut gini. Oke, terus di sini ada casannya juga alhamdulillah, colokannya juga masih baik-baik aja, dengan kuncinya juga masih baik-baik aja. Gitu selama setahun. Oke, kita coba sekarang ke depan yang dari pemilik semuanya kayaknya ya. Pemilik YDE8S Pro yang beredar di Indonesia pasti di stangnya ya kan. Gue juga ya, karena setahun yang lalu memang mungkin YDE emang belum ada perbaikan atau gimana sampai sekarang nggak ngerti gue gimana. Gue ini komstir dan suspensi depan itu bermasalah. Yes, kalau kalian punya Y8S Pro pasti bermasalah ya. Dari komstirnya kaku, suspensi depannya yang mantul-mantul gitu, ngeribuan yang nggak enak gitu. Gue pernah waktu itu udah klaim komstir, jadi ini part yang kedua, yang pertama terus habis itu diganti, yang kedua ini part kedua. Gue klaim lagi waktu itu ke dia sampai sekarang sekitar 2 bulanan partnya belum dikabar-kabarin datang atau enggaknya. Dan akhirnya gue lihat ke komunitas, gue ketemu di situ ada Om Felix dan Om Rahmat. Gue ke mereka itu langsung baik-baik aja. Gue benerin komstir, gue benerin suspensi depan sama mereka, kelar semuanya. Nanti nomornya gue cantumin di sini atau enggak di deskripsi gitu ya. Kelar komstir, suspensi depan, terus sama gue tadi ya pasang voltmeter sama mereka semua. Itu udahlah pokoknya nggak ada no debat lah sama mereka. Udah pasti kelar, pasti senyum kalau balik sama mereka. Kalau benerin komstir sama suspensi depan sama mereka itu pasti udah bener banget. Kita turun ke bawah, ada lampu logonya yang alhamdulillah sampai sekarang masih nyala tanpa perbaikan sama sekali, dan lampunya juga masih terang sampai sekarang, dan begitu juga lampu sennya ya. Coba kita lihat tuh. Lampunya sampai sekarang masih oke. Dan depan gue udah ganti yang namanya bearing peleknya, bearing rodanya. Jadi waktu itu rodanya bearingnya tuh aus, olinya habis gitu, pokoknya grease-nya pada muncrat keluar lah gitu ya kan, berkarat dalamnya. Itu selama kurang lebih 8 bulanan gue pakai, habis itu hancur, gue ganti. Kode serinya 6201. Nanti kalian ganti aja kalau emang kalian udah punya Yadea E8S Pro, motor inilah udah selama 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, ganti aja deh yang bagus. Merek apa ya, kalau nggak salah merek Koyo, merek apa, ganti aja. Karena kalau emang kalian mau pakai juga nggak apa-apa sih, cuman ya gitu jadinya nanti bannya oleng-oleng gitu kayak gua. Jadi akhirnya gua ganti kampas rem depan karena ban oleng itu, jadi itu nggak lurus rata, jadi langsung copot gitu sampai segitunya loh. Jadi harinya gua ganti kampas rem, harusnya masih tebel, jadinya ganti kampas rem harusnya masih tebel gitu. Oke ya, untuk ban kondisinya gini ya, bawaan ini masih ban bawaan, masih udah bengkok-bengkok. Kalau kalian dari samping lihat, kita harusnya gue ganti sih, tapi masih ya udahlah, masih bisa dipakai. Gue pengen tunggu hancurnya sampai kapan gitu ya. Oke, kita dari samping. Dari samping untuk ada standar, ada di sini ada lokasi baterai. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang untuk berfungsi ya, untuk fitur P-nya. Jadi kalau diturunin tuh nggak bisa ngegas segala macam, terus matilah. Masih berfungsi dengan baik. Dan di baterai ini alhamdulillah setahunan ini baterainya masih bagus, masih belum ada kembung-kembung sama sekali.
Padahal dulu ibaratnya gue casan kalau udah hijau itu penuh artinya. Karena sebelum gue pakai voltmeter ya, kalau voltmeter tuh udah kelihatan gitu. Kalau nggak salah di hitungan 88 tuh udah penuh lah volt defaultnya ya. Jadi kalau ini gue masih hitungan pakai casan yang udah hijau berarti penuh. Jadi gue pakai itu terus tuh selama bulan, 2 bulan, 3 bulan cas penuh. Cas nggak diistirahatin 3 jam terus istirahat setengah jam, 3 jam cas lagi nggak. Tapi bablas aja gitu ya sampai bener-bener sininya penuh gitu, sininya hijau gitu portable chargernya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih aman ya di 10.083 km, masih nggak gembung. Tapi memang beberapa ada yang sudah kembung gitu ya. Mungkin dari pemakaiannya gimana gue nggak ngerti. Gue juga sekarang ini casnya tidak seperti itu lagi karena gue udah ada voltmeter jadi ngelihat voltnya udah berapa. Jadi udah lebih aman lah gitu ya. Jadi nggak lebih sembarangan lah gitu ngecas ya karena kan kita baterai gitu ya. Terus baterainya juga udah gue rotasi, bukan di bengkel resmi tapi balik lagi ke Om Felix sama Om Rahmat gitu ya. Mereka emang spesialis ADEA lah kalau gue bilang ya, udah ahli banget di ADEA gitu ya, menangani soal komstir, subsensi belakang, rotasi baterai, apa servis tentang ADEA deh, seluruh ADEA T9, E8S punya G6 gitu. Motor listrik lah kayaknya juga, motor listrik lainnya juga pasti bisa gitu kan karena basicnya sama gitu ya. Gitu, jadi ngerotasi baterai sama beliau yang tadinya gue belum rotasi baterai itu selama bulan atau 8 bulan, gue belum rotasi tuh. Awal-awal gue cuma bisa dapat 64, awal-awal pasti baterai belum dirotasi. Turun jadi 58, 59. Dan akhirnya gue rotasi baterai, bagus lagi kecepatannya. Jadi perawatannya sih itu aja. Di rotasi baterai jadi nanti kecepatannya nambah lagi. Atau ya begitu namanya posisi baterai kan kita ada 6 ya. Ini tuh agak beda-beda, nanti di beda-beda itu dirotasi salah. Ya udah bawa aja ke Om Rahmat, ke Om Felix, nanti beliau yang iniin lah. Atau nggak rotasi di mana terserah teman-teman yang mungkin jauh di luar Jabodetabek ya. Ya sandaran belakangnya gue copot, diganti sama gue juga ngambil di Om Rahmat lagi, di Om Felix lagi. Ke Om Rahmat lah kalau ini. Beli aja di Tokopedia dan Shopee ada banyak kok. Bisa naruh box nantinya. Dan kalau di ini jok gue nggak mau ganti sih. Kalau kata istri gue nih joknya empuk gitu. Lebih empuk dari punya Scoopy ya. Ini lebih enak banget. Ini mirip apa gitu ya. Jadi gue sih nggak bakal mau ganti sih. Ini empuk banget. Dari busanya, dari kulitnya empuk banget. Oke, kita lanjut ke belakang. Desainnya ya, depan belakang masih aman. Masih nyala. Masih nggak ada yang putus-putus LED-nya. Terus lampunya juga masih aman. Dinyalain juga masih oke. Sauran ini ya. Mau alhamdulillah sampai sekarang dinamonya masih oke. Waktu itu gue sama istri gue pernah ke puncak. Kita nanjak-nanjak gitu ke puncak kita tes. Itu sempat panas. Jadi panasnya itu dia sebenarnya ngamanin dinamonya sendiri. Jadi pas nanjak, kita nanjakan bener-bener nggak putus gitu ya. Berdua boncengan mungkin sekitar 180 kg kita berdua. Jalan naik ke atas, tiba-tiba panas. Tapi panasnya mati. Motornya bener-bener ngamanin si dinamonya sampai bener-bener di puncak panasnya itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dinamonya juga aman sampai sekarang. Nggak kenapa-napa, masih bagus. Dan peleknya nggak ada yang peyang ya. Kalau banyak kan kalau motor-motor begini kan peyang ya. Karena kalau nggak salah dinamo kayak gini tuh dibuat lebih ringan untuk biar berputarnya lebih ringan juga. Tapi banyak yang peyang sih. Kalau gue alhamdulillah karena mungkin tekanan angin juga bagus dan diperhatikan setiap jalan jadi lebih bagus juga. Ban belakang udah ganti ya. Gue ini rekomendasi ke teman-teman juga, gue ganti di Kai Tire namanya di daerah, kalau teman-teman domisili di Bogor atau Depok atau Jakarta mungkin ya, itu lokasi dealernya itu di daerah Depok di deket. Jadi kalian nanti gue cek aja lah, gue kasih teman-teman aja lokasinya di mana di Google Maps atau nggak gue taruh di layar ya kan. Itu rekomendasi banget. Mungkin motor listrik yang kayak gini kan, motor listrik ban belakangnya kan agak BLDC-nya, ada dinamonya, ada kabelnya gitu kan. Mereka bisa ngelayanin dengan kayak gini. Dan gue pakai ukuran 110/70 ring 12 ya kan. Kalau ini karena bannya ring 12 gitu ya. Jadi kalau nggak salah, kalau kata komunitas juga ya, gue ngeliat di grup-grup gitu, hitung ringnya nggak usah ya, ring 12 lah pokoknya. 100/80, 110/270, 120/70 tuh bisa. Kalau nggak salah 100/90 juga bisa. Tapi gue nggak tahu ya kalau itu, karena gue belum lihat langsung kayak gimana. Takutnya soalnya teman-teman kalau di atas itu atau 90 ke atas gitu ya, 190 takutnya mentok di ini di standar 2. Di standar 2 tuh kayak ada stoppernya gitu biar dia nggak naik lagi ke atas, dan takutnya di situ. Jadi kena di situnya. Jadi kalau gua di 70 tuh tingginya nggak dapet, tapi lebarnya lumayan bagus gitu lah. Jadi masih masuk
gue berdua sama istri gue juga nggak mentok ya kita ya. Jadi alhamdulillah masih enak gitu. Pakai yang pokoknya depannya makin besar, belakangnya makin kecil gitu ya. 120, belakangnya 70. Kayak gitulah itunya. Jadi, oh ya, untuk kampas rem belakang gue udah ganti ya, udah ganti sekali. Jadi ini udah ganti yang barunya lagi. Tapi emang kampas rem yang gue beli di online ini bunyinya berisik ya. Jadinya emang nggak enak banget itu kalau di bunyi ngerem kalau udah panas gitu ya. Jadi udah jalan agak jauh, terus ngerem bunyinya tuh agak kayak kampas rem mau habis gitu bunyinya, kayak besi ketemu besi. Tapi padahal masih ada. Gitu aja, mungkin karena kualitasnya agak kurang bagus gitu ya. Jadinya kayak gitu bunyi. Jadi ini gue udah ganti yang kedua kali. Wajar lah ya. Untuk kabel casan paling ini aja nih. Keseluruhan sih masih oke. Masih aman. Untuk setahunan ini alhamdulillah semuanya kayak gitu aja. Nggak yang macam-macam, nggak yang rewel banget. Semuanya baik-baik aja. Nggak terlalu yang harus ganti banyak part juga. Servisnya juga harus berapa kali juga. Nggak. Part yang diganti juga banyak. Nggak juga gitu ya. Nggak semenakutkan itulah dari merawat motor listrik ya dia E8S Pro selama 1 tahun dengan kilometernya 10.000 kilometer gitu ya. Jadi untuk kalian masih mau ragu mau ngambil E8S Pro, menurut gua ambil aja nggak apa-apa. Tapi itu tadi kalian harus perhatikan yang poin-poin tadi itu ya. Oke deh, sekian dulu dari gua. Terima kasih telah nonton dan jangan lupa subscribe, like juga, dan komentar juga di bawah di pengalaman kalian yang punya ya dia E8S Pro juga gitu ya. Sekian dulu dari gua. Terima kasih telah nonton. Bye bye.